Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Halil Aminullah, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25011110606 pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 2 Karangbayan di kelas 5 dengan materi Aku Anak Soleh. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ananda Faizul Wahid. Yang berdoa mulai. Baik, terima kasih kepada Ananda Muhammad Faizul Wahid. Sebelum kita ke pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Subhanallahul azim. Baik anak-anak semua, di samping kita membaca ayat-ayat pilihan tadi, kita juga akan sama-sama menyanyi oleh Ananda Faya. Kepada Ananda Faya, silahkan maju ke depan. Dimulai. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, terima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih kepada Ananda Faya. Silahkan kembali ke kursinya.
Baik, setelah kita membaca ayat-ayat pendek, kemudian kita melanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Sebelum kita mulai, Pak Guru akan absen dulu ya. Silakan didengarkan, kemudian duduk dengan tenang. Yang Pak Guru sebut silakan angkat tangan. Ashabul Kahfi, Azima, Dafa Azka Wiratama, Dwi Sartika, Ina Fahia, Ibnu Anggara, Maulidina Putri, Muhammad Faizal Wahid, Muhammad Asbi Al-Banani, Muhammad Ulul Azmi, Neza Apriana, Nova Azmi, Puspita Malida, Rika Yana, Vita Anggriani Sumardi, Zahra Najwa. Ya, alhamdulillah semua hadir ya. Benar semua. Kita lanjutkan. Pak Guru ingin memeriksa kesiapan kalian. Semua sudah siap belajar? Ya. Kalau begitu renggangkan tangannya. Kita tepuk Indonesia hebat. Tepuk Indonesia hebat. Baik, kita adalah anak Indonesia hebat, harus selalu dan selalu optimis. Silakan siapkan bukunya, peralatan, pulpen dan yang lainnya. Sebelum kita ke materi inti, sudah siapkan peralatan belajarnya? Baik. Ya, pekan lalu Pak Guru sudah menerangkan dan kita semua sudah mempelajari tentang nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Ada 5 nama-nama Allah atau Asmaul Husna yang pekan kemarin sudah kita pelajari. Kira-kira apa itu anak soleh? Ada yang tahu apa itu anak soleh? Ya, angkat tangan dulu, angkat tangan. Tapi ya, jadi anak soleh itu adalah berbakti kepada orang tua dan menjalankan perintah agama, juga menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Baik, selanjutnya silakan diperhatikan dan dilihat, juga diresapi. Nah, video yang akan Pak Guru tampilkan, disimak ya, silakan disimak. Sahabat soleh, coba perhatikan dengan teliti kata ini. Pada gambar ini, terlihat anak-anak hidup rukun. Agama Islam yang kita peluk adalah agama Islam yang indah dan berdamai. Islam adalah agama sempurna yang di dalamnya mengajarkan kepada kita akhlak mulia. Sebagai anak muslim, kalian harus memiliki akhlakul karimah, yakni akhlak mulia yang mencerminkan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sebaliknya seorang mukmin harus menghindari perilaku akhlak mazmumah, yaitu tingkah laku atau perbuatan tercela. Pada materi kali ini kita akan belajar bab 3, aku anak soleh. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab yang pertama, indahnya saling menghargai. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai, adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Karena itu,
Setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan memahami akan menciptakan kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa. Dengan saling menghargai, maka hidup menjadi indah, rukun, dan damai tak tercipta. Menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari, tetapi dalam batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Menghargai perkataan orang lain. Dalam balik, jika ada perbedaan, harus diselesaikan dengan adil dan bijaksana. Kita harus mencari perilaku yang benar sendiri atau menganggap pendapat sendiri yang paling benar. Jika ada permasalahan, diselesaikan dengan musyawarah. Allah berfirman, orang-orang yang menerima atau mematuhi suatu dan melaksanakan sholat dengan keputusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Contoh sikap menghargai pendapat. Beda menghina atau mengejek pendapat orang lain. Diam saat orang lain berbicara dan dengarkan dengan baik. Hindari mendengarkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri sendiri paling benar. Jika pendapat temanmu lebih baik, maka dihormati. Hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan. Menerima perbedaan. Sebagai anak muslim, tentu kita harus bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Caranya memiliki sikap toleransi atau menghargai dan menerima perbedaan, mempertahankan budaya Indonesia seperti tolong menolong, gotong royong, dan sopan santun. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari video tadi, bahwa kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari video yang barusan? Saling menghargai. Ada yang bisa tambahkan? Menghargai sesama manusia. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, jadi kita simpulkan bahwa pentingnya saling menghargai. Dengan berbeda suku, agama, dan budaya, kita harus tetap saling menghargai. Baik, selanjutnya Pak Guru akan membagi kelompok untuk melihat sejauh mana kalian memperhatikan video yang telah Pak Guru tayangkan. Kelompok Pak Guru bagi 4 saja ya. Kelompok 1. Kelompok 1 mana nih kelompok 1? Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Sudah ambil? Oh ya. Silahkan kalian diskusikan, kalian musyawarahkan dengan teman-teman kalian. Nanti setelah diskusi, kalian maju satu-satu untuk mempresentasikan apa hasil diskusi kalian. Pak Guru kasih waktu 20 menit saja. Silahkan dimulai.
Ya, silakan hasil diskusinya dicatat bersama. Diskusikan bersama teman apa sekiranya. Nah, sekiranya apa ini yang kalian perhatikan gambarnya? Apa yang kalian bisa cerna? Ya. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Bagi yang sudah boleh dikumpulkan, diantar ke meja Pak Guru. Ya, silakan dikumpulkan. Silakan duduk. Terima kasih. Tinggal kelompok terakhir ya, kelompok 4. Ya, terima kasih. Baik, sebagaimana yang Pak Guru sampaikan, bahwa setelah kalian diskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang Pak Guru sebut nama kelompoknya, silahkan maju. Pak Guru mulai dari kelompok pertama atau kelompok 1. Kepada semua kelompok 1, silahkan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti kalau ada teman-temannya yang lain, untuk ditanggapi ya, kalau misalnya beda jawabannya. Ya, kira-kira dari teman-temannya minta apa yang mau ditanggapi? Ada yang untuk ditanggapi tidak? Tidak ada? Sudah? Ya, kalau memang sudah, silakan duduk kembali. Ya. Kelompok 2, silakan kepada kelompok. Ya, silakan. Betul tidak? 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia yang sudah disebutkan tadi. Kira-kira ada tanggapan tidak? Semua setuju ya? Ya, kalau semua setuju silahkan duduk kembali. Kelompok
3. Silakan kepada kelompok 3. Siapa yang akan menyampaikan? Ya, ada tanggapan? Tidak ada? Apa, Ulil? Oke. Kalau memang tidak ada, silakan duduk kembali. Silakan untuk maju ke depan. Ya, ada tanggapan dari teman-teman kalian? Ada tanggapan? Oke. Silakan kalau tidak ada tanggapan bisa duduk kembali. Ya, terima kasih. Jadi anak-anak semua, dari hasil diskusi yang kalian lakukan, Pak Guru ambil kesimpulan, begitu sangat pentingnya untuk kita saling menghargai. Karena dengan saling menghargai, kita bisa saling menjaga. Baik dengan yang lain, tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan di depan ikan berenang, duduk yang manis. Ingin mengevaluasi hasil dari kerja kelompok kalian, Pak Guru akan membagikan soal ya. Silakan dibaca, diperhatikan, kemudian dijawab. Jangan lupa tulis namanya. Ya, silahkan diisi, dijawab, dan kemudian jangan lupa ditulis namanya. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Ya, waktunya habis. Silahkan dikumpulkan.
Sudah semua? Silahkan duduk yang rapi. Kita akan sama-sama melihat hasil pembelajaran pembahasan yang telah kalian jawab. Jadi soalnya yaitu mengapa kita harus saling menghargai. Ya, sebelum Pak Guru yang jawab, silahkan kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Kenapa kita harus saling menghargai? Ya, Ananda Pita. Ya, kenapa kita harus saling menghargai? Karena kita sama-sama manusia. Kira-kira ada yang beda tidak jawabannya? Ya, Ananda Pahia. Ya? Ya, karena kita sama-sama teman. Jadi, mengapa kita harus saling menghargai? Karena tiap manusia itu mempunyai hak untuk hormati. Jadi kita semua ada di kelas ini sama saja ya. Kita orang kaya, kita orang miskin, kita laki-laki, kita perempuan, kita itu semua mempunyai hak yang sama. Oleh sebab itu, kita harus saling menghargai. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari mendapat barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.